Gue buka logaritma gimana tadi yang baru. Kan misal nih, kita mau bikin penjumlahan kan. Nah, sebenarnya tuh yang penting tuh inputnya dulu. Masukin. Inputnya di sini fungsinya tuh bisa kan opsinya tuh misalkan kita dirubah ke aljabar kan. Misalkan kayak bilangan pertama, bilangan kedua mau ditambah. Berarti A ditambah B di angka pertama ditambah angka kedua sama dengan C. Anggap aja kayak gitulah. Nah, ya lu masukin aja di sini A. Terus di sini B. Udah kan nih, udah ada input A sama input B. Ini polos dulu dah. Masukin rumusnya, dia segini nih. Ini kalau misalkan share screen yang nge-freeze bilang ya. Maksudnya takutnya ntar gue lagi ngeplay taunya semuanya pada nge-freeze. Gue nggak tahu jadi. Bilang aja misalkan dari kalian nge-freeze gitu. Di sini masukin rumus lah sebenarnya. Misalkan kayak lu mau lebih jelas, ya ketik aja rumusnya kayak gini hasilnya. Terserah lu sih suka-suka hasilnya atau tulis H doang atau mungkin kayak konsep gue tadi A ditambah B sama dengan C bisa jadi di sini C gitu. Tapi gue kasih gampang dulu udah biar kelihatan hasilnya. Di sini lu masukin rumus. Ingat ketika masukin rumus itu pakai tutup kurung buka kurung. Jadi rumusnya ada di dalam sini. Kalau lu nggak pakai ini dia nggak bakal jalan. Baru dia masukin A ditambah B. Nah diinget-inget nih, setiap mau nambahin tuh kudu dikasih spasi. Kalau nyambung gini, dia nggak jalan, kudu di spasi. Ya kan? Nah sekarang munculin dah hasilnya berapa. Ini kan baru masukin rumus nih yang ini nih. Tambahin output. Di sini ketik outputnya berarti kan ya sebenarnya outputnya hasil aja sih, hasilnya. Ini ngambil dari rumus tadi kan tadi gue ngetiknya di sini hasilnya, ya outputnya gue ngetiknya mesti hasilnya lagi. Nah posisi kayak gini tuh nggak bisa ke play karena belum di declare. Di declare ini maksudnya apa? Kalau kita belajar flowchartnya dari yang Pak Nanang kan itu ada prompt. Nah di sini tuh fungsinya prompt di sini diganti nama declare sama kayak prompt. Jadi dia masukin datanya dulu dah. Ya variabelnya dimasukin dulu gitu. Ada A, ada B sama si tadi hasilnya. Ini udah dimasukin. Baru udah di play. Kan di sini posisinya kosong kan tuh. Ya cuman baru lu doang yang ngerti. Kalau ini tuh operasi pertambahan dia dites aja 1 ditambah 2 3 tuh dia munculnya udah bener. Sekarang kan posisinya kalau masih polos gini yang tahu lo doang nih. Ini kalau lu mau nanya di stuck aja ya kata-kata gue. Misalkan lu bingung langsung stuck aja. Kan tadi baru kita doang nih, kita bikin program baru kita doang yang tahu. Sekarang lu tambahin outputnya nih biar si botnya ngasih komentar gitu. Kayak contoh masukkan angka pertama. Ini kalau mau lu sambil ikutin bisa sih. Maksudnya lu sambil langsung bikin gitu. Misalkan lu masih bingung. Terus kan lu udah masukin angka pertama. Terus botnya bilang lagi, oh ya inget nih, tiap misalkan lu mau si botnya komentar. Kalau botnya yang komentar tuh kudu kasih tanda kutip kayak gini depan belakang. Kalau misalkan lu nggak kasih tanda kutip, ntar dia ngiranya tuh outputnya tuh hasil dari rumus lain. Jadi misalkan gue tanpa tanda kutip nih ketikin masukkan angka pertama, dia tuh ngiranya asalnya tuh dari declare. Jadi kudu ada tanda kutip. Misalkan mau si botnya komentar, masukkan angka kedua. Sebenarnya kalau gue perhatiin sama walaupun gue baru ngoding ya,
sama aja sih. Cuma misalkan apa ya, otak lu lebih nyerna dibikin apa ya, tabel pemetaannya dulu, logarit emang lebih enak. Cuman kayak apa ya, misalkan lu udah terbiasa ngoding duluan, baca flow tabel malah bingung. Ya penyesuaian aja sih. Misalkan enaknya langsung ngoding, ya ngoding aja. Oh ya, baru main 2 aja gua. Nah, do di sini fungsinya biar kita bisa ngulang terus. Jadi gini, ini gue copy dulu, gue cut lah lebih tepatnya. Lalu, lu kok hilang? Gue cut, terus udah kan ini udah muncul. Terus di sini masukin lagi output sama input. Nah, gue bahas outputnya dulu deh, biar kalian nangkep. Jadi outputnya di sini nyuruh si bot bilang ke kita gitu, yang sebagai pengguna, tekan angka 1 untuk ulang, dan 2 untuk akhiri. Nyambung lah ya, misalkan kalian bahas di outputnya dulu. Terus di inputnya masukin terserah, tapi di sini gue cuman pakai n. Jadi n di sini mewakili si nomor yang kita masukin tadi. Jadi kan gimana caranya kita mencet angka 1 ngulang lagi ke awal. Nah, di bagian do sini kita masukin n sama dengan 1. Di sini di apa namanya, di bagian declare-nya masukin si n, dia kan jadi variabel baru tuh. Oh iya, sedikit apa informasi dikit. Di sini kan ada integer, ada real, ada string, ada boolean. Nah, integer sama kayak apa di codingan bahasa C. Integer ya angka bulat, real angka aslinya, misalkan lu pakai koma-komaan, string huruf. Misalkan kita mau apa kayak hello world, misalkan baru belajar di bahasa C. Kalau boolean tuh dia sama aja kayak pakai percabangan sih. Itu yang gue tangkap pas gue searching. Kalau misalkan lu pertambahannya pakai koma-komaan, ya pakainya real. Ya nih, oke. Coba gue apply, bisa kan? Oh bisa. Masukin angka pertama, angka kedua, ketemu 3. Nah, di sini dia udah ngasih perintah lagi. Kayak tadi yang kita masukin biar kita ngulang. Tekan 1 untuk ulang. Gue pencet 1, ulang. Dia balik lagi ke perintah awal. Jadi kayak kita apa ya, pakai kalkulator tapi nggak kita clear, masih lanjut terus. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Ini kan kita posisinya nih kalau mencet 1 masih bisa di enter nih. Nah, misalkan kita pencet, sebenarnya kan di situ n, nih lu kudu ngerti baik-baik ya. Maksudnya di situ kan kita masukinnya n sama dengan 1. Misalkan lu mau ngakhirin, lu bisa pakai angka apa aja berarti. Yang penting itu bukan sama dengan 1. Misalkan lu masukin angka 1, dia bakal balik. Misalkan gue kasih contoh, cuma gue masukinnya angka yang ngasal gini. Ya dia tetap bakal berakhir. Ini udah nggak bisa gue enter. Misalkan gue mau pakai lagi, gue kudu mencet play yang atas ini. Baru ngulang lagi dari awal. Kayak misalkan gue pencet angka 2, kan dia udah nggak bisa di play lagi. Ini kayak nge-clear. Kalau kita kayak pakai kalkulator, kayak di-clear lah, dibersihin riwayat kita ngitung tadi. Ada yang mau ditanyain nggak? Mas, itu kalau yang N itu dari mana? N, ini N. N itu, yang ini kan. Itu tuh dari input sini. Jadi, misalkan kita kan tadi ngasih perintah, tekan angka 1 untuk ulang, dan 2 untuk akhiri. Misalkan ini N yang nggak ada, input N ini nggak ada, itu nggak bakal jalan.
gak bakal jalan. Jadi apa, lu belum masukin apa input buat masukin angka 1 tadi, jadi dia nggak bakal jalan ke sini. Iya, jadi sebelum apa yang perulangan ini lu kudu masukin si input tadi. Inputnya ya n, sebenarnya bebas sih, misalkan kayak ini gue bikin lebih jelas dah, nomor. Jadi misalkan pencet nomor 1, di sini duanya gue rubah, misalkan nomor sama dengan 1, ternyata kita mencetnya 1, berarti bener dong. Nah, botnya setuju buat kita ngulang, dia bakal masukin opsi awal lagi kayak tadi. Ini gue rubah lagi yang n jadi nomor. Nangkap nggak yang gue bilang tuh? Nangkep. Ada yang mungkin ada pengen nyoba yang lain gitu? Oh iya, gue kasih tahu dikit. Di sini kan lambang-lambang apa ya, pertambahan mungkin ada yang belum ngerti kalau di coding atau logarit lah, anggap aja. Itu ada plus, min, terus bintang tuh buat perkalian, sama garis miring buat pembagian. Nah, terus buat perpangkatan, kalau apa ya, tambah gini kan kita kudu spasi. Kalau perpangkatan nggak perlu, kalian langsung aja lambang pangkat, terus kalian mau pangkatin berapa kali, misalkan mau pangkatin 2 kali, langsung angka 2 gitu aja. Mungkin ini tebakan gue aja ya, kenapa ini kudu di spasi. Misalnya kan nih, gue masukin min di sini, nah si B-nya ini malah kedeteksi negatif. Gini deh. Nah, gini deh. A, kan niatnya kita mau A dikurang B tuh. Tapi si botnya malah ngedeteksi ini negatif. Bisa jadi ya. Ini yang gue tangkap sih selama beberapa kali nyoba. Jadi si botnya ini malah ngedeteksi negatif. Bukannya kurang. Ada lagi mau nyoba yang lain gitu? Bilang aja. Apa tuh? Lambang. Oh, sorry, kayaknya gue lupa bahas itu ya. Gini deh. Di sini kan ada banyak lambang tuh. Ini gue ngasih catatan dikit ya, abain yang 3 ini. Soalnya gue juga belum tahu fungsinya buat apa. Mungkin sama aja kayak yang atas ini juga. Gue dari input dulu dah. Input. Di sini tuh input fungsinya buat apa ya? Masukin variabel pertama kita. Jadi ketika ini nggak ada, ini gue delete deh. Ketika ini nggak ada, gue play programnya tuh kosong. Kita sebagai pengguna nggak ngerti apa-apa, nih kudu ngapain. Tapi ketika kita masukin output yang tadi, oh ya gue nggak bisa diunduh ya. Ya udahlah, intinya kalian paham lah. Ntar. Mana tuh? Nah, input di sini. Jadi si botnya nangkep. Gue masukin angka 1 nih. Gue masukin angka 1. Gue enter dong. Nah, angka 1 ini botnya otomatis nganggep kalau ini tuh input pertama, input si A. Baru lanjut angka kedua masukin 2. Angka kedua sebagai input B. Nah, kenapa? Kan berarti tinggal bikin output aja dong langsung hasilnya. Tapi nggak bisa, kita kudu ngasih tahu si robotnya buat bikin rumus dulu biar ketemu outputnya. Tunggu. Tes. Kedengeran nggak sinyal gue? Suara gue. Barusan ada peringatan sinyal. Nah,
dibikin dulu lah rumusnya pakai yang kotak nih. Yang kotak itu, ini gue silang dulu. Yang kotak itu dia buat apa? Buat masukin rumus asegin namanya. Jadi begitu ini kotaknya lu pencet, nanti di sini sama di sini kosong. Jadi lu kudu masukin variabel baru. Jadi apa ya, rumus yang lu masukin lu mau lu namain apa? Di sini kan gue namainnya hasilnya. Nah, baru expressionnya di sini atau si rumus pada intinya lu masukin. Dah. Nah, dari situ tuh ke output. Berarti itu Kenapa? kalau yang execute itu prosesnya ya. Iya, asegin itu prosesnya. Prosesnya sama kayak yang flowchart-nya Pak Nanang, sama konsepnya. Iya. Terus muncul lagi apa namanya? Output. Nah, output ini ngeluarin si angka dari yang ini tadi. Kan tadi 1 tambah 2 keluarnya 3. Nah, ini hasilnya dari si rumus yang ini. Kan kita masukin variabelnya hasilnya. Misalkan gue ganti cuman pakai initial doang initial doang H, ya di sini gue ganti aja H. Misalkan nggak mau panjang ya, kayak cuman lu singkat. Jadi kayak lu bikin program kayak apa sih, lu berusaha ngurangin apa ya, anggap aja kayak cheater lah. Lu pakai huruf-huruf singkat kayak gini bisa apa kayak meminimal, mungkin bahasan gue terlalu jauh sih, tapi yang gue pikirin sih gitu. Dah, terus output ini sebenarnya bisa lu kasih keterangan, kasih tanda kutip. Misal kalau kayak gini kan cuman muncul angka 3 doang, kasih tanda kutip hasilnya kudu dispasi nih, biar si kata hasilnya sama si angka ini gak nyambung. Sama dikasih dan, biar si botnya tahu. Jadi botnya kudu komentar kata hasilnya sama si perhitungan tadi. Kalau nggak pakai dan dia nggak tahu, ngiranya apa ya, ada yang error lah, formatnya nggak sesuai sama si flowgorit ini. Kurang lebih gitu sih. Jadi ketika gue apply, tunggu ada yang salah nih. Si H, oh ya gue ingetin, misalkan lu nggak rubah variabel apapun di sini, di declare-nya lu mesti lu ganti lagi. Tadi kan gue ganti H, di sini juga gue ganti jadi H doang. Masukin lah. Sebenarnya tadi ada output sih. Anggap aja di sini ada yang ngomong lah, masukkan angka pertama. Anggap aja 5. Terus masukkan angka kedua, masukin gue angka 6. Nah, muncul kan tuh hasilnya 11. Misalkan yang tadi nggak dispasi, itu dia hasilnya bakal nyambung. Nih gue contohin deh. Ini nggak gue spasi. Ini gue close. Gue play lagi. 6 ditambah 6. No, nyambung dia. Kata hasilnya sama angka 12. Terus lanjut ke fungsi yang apa namanya? If. Gini deh, ke do dulu dah. Do di sini jadi pengulangan doang. Sebenarnya sama aja kayak apa sih, nggak penting-penting banget lah. Tapi misalkan nanti ada satu Looping bukan itu mas? ya, ini masuknya looping, pengulangan. Jadi apa ya, mungkin di program ini sebenarnya nggak penting-penting amat, soalnya misalkan lu udah selesai ngerjain, misalkan gue akhirin nomor 2, misalkan lu udah selesai ngerjainnya masih bisa dipencet play, ya tetap bisa diulang-ulang juga di program ini. Bedanya kalau gue pencet play yang awal dari sini, riwayat kita tadi hilang, riwayat pengerjaan kita tadi. Kalau kita pencetnya tekan 1 gitu, berarti kita nge-replay dari awal lagi, riwayatnya nggak hilang, riwayat hitungan kita tadi. Terus masuk yang percabangan ya. Ada yang gampang nggak ya, contoh? Bentar. Nah, misal nih, gimana ya? Di sini, gue mau masukin apa ya kira-kira ya?
Bentar, gue lagi mikir. Apa ya? Gini aja deh. Apa ya, anjir. Bingung pikiran gue. Itu yang dimasukin input dulu ya, Mas? Iya, sebenarnya nggak harus input sih. Nyesuaiin lu aja. Tapi di sini bisa lu masukin declare dulu. Cuman kan lu nggak tahu apa yang bakal lu input. Kayak contoh gini deh. Input A dulu sama input B. Ini gue udah masuk bahas percabangan ya. Declare-nya masukin A, ingat nih, selalu koma B. A, koma B, misalkan ada variabel lagi ya tambahin lagi. Koma. Batu flu minum obat Tropika Plus. Oke. Di sini gue masukin rumus. Masukin rumus perkalian deh. Gue pakai bahasa singkat aja. Variabelnya gue masukin K, mewakili kali. Nggak tahu kenapa. Apa nih? Tes, masih kedengeran? Sebentar. Ini kan mewakilkan K. Di declare-nya gue masukin K. Jadi kayak pengingat aja gitu. Terserah lu mau masukin masukin input dulu atau declare dulu. Bebasnya apa ya, seenaknya aja sih. Nggak harus runtut kayak apa yang gue bilang. Nah di sini K gue masukin rumus dah. Kalau nggak pembagian deh, kasusnya kayak yang di flowchart Pananang tadi. Misalkan A dibagi B. Kalau di soalnya Pananang kan mintanya misalkan dia munculnya 0, dia nggak mau kan? Nggak mau munculin hasilnya. Berarti gini aja. Misal, kan dia tadi yang integer 2 misalkan muncul 0, nggak mau. B, di sini if-nya di percabangannya, B sama dengan 0. Misalkan kita masukin A dibagi B, A-nya misalkan 5, B-nya 0. Ternyata bener nih, integer 2-nya bener 0. Nah berarti masuk true, hasilnya nggak perlu diunjukin. Jadi kayak gue masukin outputnya cuman kayak gini. Kan nggak muncul kan dalam bahasa Inggrisnya non, kosong gitu. Klik aja non gitu. Nah, misal ternyata gue masukinnya kayak cuman ya pada umumnya lah, kayak 4 dibagi 2, berarti integer 2-nya atau si B-nya kan 2, berarti dia bukan 0 dong. Dia jatuhnya false, salah, karena bukan 0. Nah, di sini outputnya baru, karena di sini harus dimunculin hasilnya, baru deh buat titik. Hasilnya kasih dan kasih huruf K tadi. K kan mewakili sini nih. Nah, ntar dia muncul kata hasilnya dari pembagian ini. Nah, di sini lu bisa tambahin output kayak sebelumnya. Masuk angka pertama. Terus baru yang kedua, masukkan angka kedua. Pas kita play sama gini. Gue masukin angka 10, terus masukin angka 2, dia memproses, akhirnya dibagi. Hasilnya 5, bener. Kita play lagi. Misalkan kita pakai kasus tadi, dia dibagi 0. Oh, wait, ada yang salah. Oh, iya.
dia apa ya, nggak dari apa ya, di logaritma ini dia nggak nangkep. Soalnya dibagi 0 tuh nggak bisa, sangat-sangat nggak mungkin lah. Nah, jadi cara ngakalinnya itu rumusnya jangan ditaruh sini. Ini dipindahin ke sini nih. Kan maunya misalkan input B jadinya 0. Kita play. Masukin 10. Masukin 0. Nah, keluarnya 0. Kosong. Jadi kalau ngikut kasus yang tadi, kasus apa soalnya, dia kan mintanya integer B misalkan 0, ya nggak keluar output apa-apa. Itu sih. Ada apa nih di chat? Kalau di share kan sering banget di sini live. Oke. Ada yang ditanya nggak? Iya, percabangan. Banyak sih di sini. Enggak, ding, 2 doang. Ada if, ada call. Nah, gue belum tahu nih cara make call tuh gimana. For juga gue belum tahu, while belum tahu. Tapi secara lu rubah ke pemrograman, ya 2 ini kayak 1 ini ya juga udah cukup. Terus ini juga udah cukup. Ini aja, apa namanya, gue masukin do nih. Gue kayak tadi tuh masukin do. Nah, di bahasa C++ dia jadinya while. Berarti kan pada intinya ya sama aja 3 ini loh. Cuman di sini di definisinya beda-beda. Mungkin arah loopingnya gitu loh. Mas itu kalau breakpoint itu apa itu? Berhenti ya? Breakpoint Tadi. Nah itu. ini Iya. bisa jadi sih. Gue nggak pernah make sih. Soalnya dikasih breakpoint ya juga buat apa gitu loh. Misalkan apa? Berhenti gitu. Breakpoint ini kurang lebih sama kayak gini lah nih yang bulat ini nih. Kalau gue apa ya? Kalau gue amatin. Jadi di program ini ada breakpoint. Gue masih belum ketemu gitu. Soalnya gue belajar yang dari buku yang di ebook baru sampai yang percabangan sama perulangan. Yang breakpointnya gue belum maksud buat apa gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau sumber flowchart tuh apa algoritma tuh dari mana itu ibunya, Mas? Algoritma kayaknya udah pernah di-share udah di grup tuh. Ada e-booknya udah di-share kayaknya. Apa ya? Yang Pak Anggoro kan? Yang dari Pak Anggoro itu loh. Ya kan kalau nggak salah kemarin gue nge-screenshot soal tuh, gue nanya Pak Anggoro. Terus tiba-tiba dia malah nyaranin e-book itu. Inget-inget. Udah sih, kayak apa ya, yang basicnya ini aja sih. Cuma kalau masuk apa ya, yang pokoknya asal lu udah ngerti apa ya, perintah-perintah ini yang dasar-dasarannya, udah cukup. Udah cukup Kata nih. gue mah mending belajar kayak lu gini nih, gini dulu gitu tuh, daripada langsung ngoding mah. Iya, jadi logikanya dulu lah, nyambung logikanya gitu. Gue juga di apa ya, Kalau ngoding tuh bingung gitu tuh, kalau logikanya apa gitu tuh. soalnya kalau lu langsung ngoding lu dimaksa ngehafal dulu. Iya. Ya kan? Gue tadi ngoding maksa ngapal gitu. Ini F buat apa? D IN buat apaan? Gue nggak ngerti. Makanya error mulu gue ngerjain. Oh iya nih, satu lagi. Kenapa? Contoh soal maksudnya? Suara lu kecil deh. Gimana? Oh iya, jelas nggak? Ya udah jelas. Jadi lu ada contoh soalnya nggak sih, contoh soal pemrograman lu dari awal sampai end gitu, dari main sampai end stop. Maksudnya dirubah ke C gitu. Contoh pemrograman ada soalnya. Itu menurut si siapa namanya nih, si apa Satria tuh, ini kan soal nih, itu cara mengimplementasikan ke logaritma itu gimana gitu tuh.
kok bisa jadi gini gitu. Bener nggak ini Satria? Itu udah main logikanya sih, soalnya kan di sini basicnya apa ya, tahu opsi-opsinya dulu. Bentar dah. Bikin baru deh. Alah, ini apa lagi? Implementasinya ya, gimana apa ya masuk ke Flowgorit ini? Kayak Ini lo contohnya apa ya? Menghitung persegi panjang. Nah pasti orang tuh bingung kan apa aja nih yang dimasukin gitu. oh iya. Misalkan Yang masih bingung tuh. persegi panjang, gua tanya deh, rumus persegi panjang apa? P kali L. Ya panjang kali lebar kan. Maksudnya orang bilang P kali L udah nyambung. Kalau itu berarti kalau itu nggak pakai percabangan ya Mas ya? Nggak perlu, tergantung kasusnya sih. Iya, tergantung kasus. Di sini tadi kan lu udah tahu kan, berarti P kali L, berarti lu cukup masukin inputnya P sama L. Lu nggak usah tulis panjang. Kan lu udah tahu inisialnya. Ketik aja P, udah cukup. Sama di input keduanya baru masukin L. Nanti bahasanya ini bebas ya? Bebas, apa ya, sepaham kalian lah, senyambung kalian gitu. Terus di sini kita declare. Anggap aja kalian apa ya, ngitungnya sampai koma-komaan gitu, masukin real dah. Tapi misalkan kalian hasil yang nggak mau koma ya masukin integer. Sesuaiin aja ya bagian ini, terserah kalian. Masukin DP sama L. Tadi apa Mas kalau integer apa kalau real apa? Kalau integer angkanya dibuletin. Misalkan lu apa ngerjain soal nih, hasilnya 2,4. Nah, dia otomatis jawabannya bakal 2 doang. Karena pembulatannya dia ke bawah, nggak ke atas. Kalau integer, dia angkanya dibuletin. Kalau real, ya dia bakal memunculin. Koma-komanya bakal dimunculin. Itu aja sih. Kalau boolean, dia kayak fungsi if sih. Sebenarnya di sini jadinya nggak kepake. Dia kayak fungsi if, kayak percabangan tadi tuh yang jika. Nah, kalau string, huruf. Misalkan kayak lu mau bikin program yang disuruh kemarin, si botnya pengen nyebut nama kita. Jadi kita ketik dulu nama kita, nanti apa si botnya nyaut gitu. Lalu gue cari dulu deh. Cancel dulu. Yang bot ya. Yang contoh string tuh. Mana ya? BNI Chelsea. Enggak. Oh, ini nama nih. Nah, ini nama. Nama dia pakai tipe datanya string. No, dia pakai tipe datanya string. Kalau char nggak ada ya char. Char. Maksudnya karakter. Dia pakainya string di sini. String. Kalau di Flowgorit masuknya string. Kalau di pemrograman bahasa C ya char. Kalau nggak salah, iya sih, bener char. Nah, sama aja kayak lu mau ngetik hello world, ya gini. Kalau di secara pemetaannya gini. Misalkan kayak di sini, kita kan kudu apa ya, mulai dengan kata halo. Kita play. Jadi di sini kita kudu bilang halo dulu. Halo. Nah, si botnya bilang, siapa namamu ini berdasarkan output yang gue buat ya. Si botnya, ya gue ketik nama gue. Dimas. Nah, dia jawab tuh, hai Dimas, aku Karen Plankton, bla bla bla. Nah, kita bisa nambahin output lagi. Dengan huruf. Jika mau kusapa lagi, bilang saja halo sebanyak 2 kali. Jadi di sini input halo, di sini halo lagi. Jadi jalan 2 kali gitu. Misalkan mau diulang. Ini yang pakai string ya. Sama aja sih. Kalau tadi kan angka lebih enak, ya string juga enak juga sih. Bedanya itu aja. Kalau string buat apa? Huruf. Kalau integer sama real buat angka. Nah, ini balik lagi ke apa ya? Yang tadi panjang kali lebar, masukin rumus kayak biasa.
rumus apa tadi, luas persegi ya, berarti ya ketik aja senyaman kita LP misalnya. Kita udah tahu itu singkatan dari luas persegi. Luas persegi. Nah, baru di sini masukin rumus kayak biasa. Luas apa sih? Panjang, Cok. Panjang kali lebar. Oke. Udah masuk kan nih rumusnya. Nah udah, tinggal bikin output aja. Outputnya LP yang apa, perwakilan rumus tadi. Ini masih polos ya, kosong gitu. Ntar dulu. Oh iya, belum gue spasi. Udah tapi. Oh, belum gue declare. Yang LP-nya kudu di declare. Pokoknya nih yang kudu di declare nih, input, semua input kudu di declare sama rumus. Rumus harus di declare. Biar dianya paham gitu. Nah, udah bisa nih. Kan masih polos nih. Kita doang yang tahu. Kita kudu masukin angka panjangnya dulu, terus misalkan lebarnya segini. Nggak masuk. Gini. Hasilnya segitu. Maksudnya kayak kita ngitung coret-coretan atau pakai kalkulator ya biasa ya bisa. Kayak biasa sih. Tambahin output lagi di sini. Outputnya apa tadi? Masukkan angka pertama. Masukkan panjang di sini kasusnya kan. Masukkan misalkan mau dalam senti gitu. Masukkan panjang dalam sentimeter. Nah, kasus kedua juga sama, kudu apa ya? Sentimeter juga, jangan beda. Misalkan lu mau beda ya bisa aja. Cuma lu kudu ngotak-ngatik rumus lagi, ngerubah dia ke jadi sentimeter lah atau jadi meter lah. Lebih ribet. Masukkan lebar dalam cm. Biar nggak polos-polos amat. Di sini keluar lah. Di sini kasih tanda kutip luasnya. Tanda kutip lagi. Kasih dan buat misahin antara output komentar sama output hasil rumusnya, dikasih dan lagi. Tanda kutip di spasi biar nggak gabung. Pokoknya misalkan ketemu apa ya, hasil rumusnya ini kudu di spasi nih. Sini juga di spasi. Di sini kasih keterangan sentimeter. Jadi pas kita apply muncul kan tuh, masukkan panjang dalam senti. 100 cm ditambah 20 ditambah di lebarnya 23 dibagi muncul kayak gini. Luasnya 2300 cm. Ya itu yang tadi gue bilang, fungsi spasi apa ya, sebelum tanda petik. Udah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nanti mungkin videonya gue kirim lah biar kalian nyambung lagi gitu. Oke, makasih Dimas. Yuk, sama-sama. Dan nih, nggak ada lagi serius. Mana dia? Tanya aja, misalkan masih bingung. Nggak apa-apa. Tapi apa? Lu berdua udah ini salah satunya entah coding atau logaritmanya gitu. Udah sih, baru Kalau coding. itu pasti harus udah nih. Tapi lu udah mudeng kan apa ngoding mah? Terus Udah. Ya paling masih bahasa C gitu tuh, kalau misalkan HTML mah sampingan gitu tuh, HTML. oh lu udah belajar HTML juga? Udah sih. Dulu Gua- juga awalnya belajar C++, jadi bedanya tuh jauh gitu C++ sama bahasa C. Makanya gue agak bingung kalau bahasa C itu agak ribet kan. Iya, makin buyut makin ribet ya. Gue ngeliat Python ringkas banget itu. Iya, makanya itu setiap perubahan bahasa tuh makin simple gitu. Sekarang juga kan kayak e-commerce tuh ya, udah ada ininya kan, XAMPP kan ya, sama WordPress buat bikin
website di ini, jadinya makin lama makin lebih canggih gitu, Lebih enak. Programmer juga dikasih apa ya, lebih gampang gitu. iya. Saingannya juga lebih banyak. Tapi yang lagi dicari mah kata gue mah ya Apa tuh? cyber security gitu tuh. Soalnya Oh, itu yang pengalaman gua. masuknya yang manajemen itu bukan sih? Manajemen apa ya? Manajemen security itu. Kayaknya kalau gue sih ntar njurnya ke sono. Hmm. Kan gue ngeliat rata-rata tuh banyak gitu programming, terus kan banyak ya ada web developer gitu. Nah, Iya, iya, iya. kan wah itu kan harus ada yang ngelindungin kan, yang Iya, security-nya ini. iya gitu. Kalau menurut gue mah yang lagi dicari itu. Masuk akal sih. Wah, baterai gue low coy. Ntar lu, gue ambil charger. Thanks ya Dimas. Iya, iya, iya. Jadi Iya. Nanti gue kirim dah hasil video ini. Yuk. Gue ya udah. Gue juga live deh. Ini nggak ada yang ditanyain lagi kan? makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Lu kalau ada info sesuatu kasih tahu aja ya. Iya, sama-sama. Gue juga baru masuk di informatika, nggak ngerti apa-apa gue. Simul bahas. Dari pondok gua. Oh. Nggak ngerti gue mul bahas SQL, bahas apa? SQL, nggak ngerti gue. Kalau SQL Kayaknya itu sih- kalau nggak salah buat database. Oh. Tapi kalau kayaknya gue lebih parah dari lu berdua nih kayaknya. Kalau menurut gua mah buat data-data tuh mending di apa namanya? Excel gitu. Excel VBA, Visual Basic apa ya? Assessment. Sebenarnya gue baru masuk kan nih karena apa ya, kebetulan nemu apa ya, aplikasi Flowgorit. Karena gue ngasih tahu juga ke anak-anak, gue kayak ngerasa bertanggung jawab gitu loh. Gue kudu tahu nih cara makainya gimana. Jadi kayak apa ya, Itu biar jadi berkah gitu. Soalnya gua pas diajarin pondok tuh gitu, kalau misalkan ilmu mau di apa namanya, mau nempel terus ya itu di share gitu, jadinya jangan pinter sendiri, bahasanya begitu kalau dari orang-orang yang inilah gitu, orang-orang pinter mah. oh, iya benar-benar. sama Jariah. Iya betul. Itu sih paling saran gue. Oh ya, gue mau nanya ini dong. Apa tuh? Gue mau nanya ini dong. Kalau lu berdua tuh belajarnya tuh sumbernya dari mana tuh? YouTube. Kalau gua sih web programming Unpas. Nah, iya tuh. Suka nyari-nyari apa platform kayak apa namanya, kayak decoding gitu tuh, tapi bayar sih. Tapi cari aja kayak ada biasanya yang gratisnya decoding tuh. Nih lu, kalau gue sih kemarin baru masuk 1 minggu, gue buka YouTube terus tentang informatika, pokoknya dasar-dasarnya deh. Di web programming Unpas kayak, kalau enggak channel apa ya, teknik informatika tuh ada. Kayak ya apa ya, bahas dasarnya aja dulu, kayak pakai komputer gimana. Gue masuk buta, jadi kayak apa ya, ini gue juga belajarnya ngebut so. Belajarnya ngebut. Ya, Loh. apa namanya, ya kita kan sebagai apa ya, angkatan pertama gitu ya, Nah, kudu harus nunjukin gitu. kudu ngasih contoh. Bener-bener. Oh ya, ini belum ada kabar bikin HMJ loh. Udah ada yang bilang belum ke ini, Ke ke cutting? BEM? Belum. Iya. Gue mau bilang Si ntar Haikal gue gitu yang ditandain. Males gue. Terus yang dipilih lagi. Ya, makanya Nggak brengsek. apa-apa udah. Gak, gue. Sumpah Si gue Haikal aja tuh. bisa sih. Cuman ntar jatuhnya dia malah nggak lanjut ke BEM. Di Emang HMJ aja emang udah. kayak gitu. Tahu gue Emang sih. ngaruh ya? Tahu gue gitu, kayak lu apa ya, lu kayak jadi OSIS aja deh. Misalkan lu udah jadi ketua kelas, belum tentu lu jadi OSIS kan? Iya benar-benar. Ya gitu aja. Kayak apa ya, lebih diribetin aja.
Ya apalagi ditambah yang kemarin tuh yang berita apa, misalkan oh udahlah ntar ini gue share tuh malah jadi ini lagi berabi masalahnya kemana-mana. Gak apa-apa kali Mas. Enggak, Berarti kalau lu gue takutnya berarti ntar kalau ada intel gitu. kita kan bahasnya nggak macem-macem Mas. Takutnya cowok tiba-tiba depan rumah gue ada apa, tukang bakso pakai jas merah kan, logonya Untirta. Berarti kalau lu itu lebih suka pembelajaran video ya daripada baca gitu. Atau Lebih gimana? enak sih. Kata iya lebih enak praktek ya Mas ya. Maksudnya lebih nangkep gitu. Misalkan lu baca bosen jadi. Iya bener bosen. Gue UTBK aja beli buku UTBK nih sama bayar les Zenius. Gue lebih sering pakai Zenius daripada ngerjain soal di buku UTBK. Seriusan. Berarti yang buku UTBK nggak dipakai gitu ya? Dipakai cuman buat selingan aja. Misalkan gue mau nyari soal ya gue pakai. Itu sih. Gue yakin sih 5 tahun ke depan kayak buku nggak bakal kepake. Pasti larinya ke e-book kan? Iya betul. Buku paket bakal diganti tuh sama e-book. Gak bakal ada korupsi buku paket lagi ntar. Cuma gue pernah lu pakai e-book pelajaran PKN diomelin gue. Maksud gue udah modern gitu loh cok. Pakai e-book juga udah cukup sih, diomelin gue. Tapi ya gue menghargai lah gurunya. Setelah itu gue nggak pakai e-book lagi. Ya udahlah. Si itu Fajar Kenapa? keren ya kalau si Fajar presentasi itu ya. Kayak apa ya? Bahasanya tuh kayak benar-benar mudah dimengerti gitu. Oh si Fajar cara bicaranya enak sih. Iya betul. Gue dengernya kayak Tapi orangnya tipe kal presentasi gitu. Mungkin misalkan dia masih sebidang, dia lebih cocok di sistem informasi sih. iya benar. Komunikasi ya. Iya. Masih maksudnya yang ngoding tetap ada lah. Cuman kalau sistem informasi kan jatuhnya ketemu klien gitu. BTW gue masih Iya, gue rekam nih. Iya tuh. Jadi podcast, cowok. Aduh. Dipotong. Terakhir. Ya udah. Gue mau nanya deh bentar terakhir nih. Apa tuh? Kita kan sekarang ada mata kuliah algoritma, matematika, macam-macam dah nih. Ada dasar-dasar pemrograman. Ini kalau kita semester 2, semester 3 ini mata kuliahnya bakal berbeda lagi ya? Kalau nggak Beda. salah, waktu itu ada share yang PPT-nya ada. PPT yang soal program mata kuliahnya. Dari semester 1 sampai terakhir. Yang pas awal-awal Kalau nggak kita salah masuk. tuh ntar semester 2 tuh ada bahasa Inggris kalau nggak salah. Iya, ada bahasa Inggris. Ya kan? Terus pokoknya nambah bahasa Inggris. Jadi kan semester ini 8 nih. Semester depan jadi 9. Tapi enak sih kita kelas cuma 2. Bisa digabung-gabung gitu loh. Iya benar. Dosennya juga chillin sih. Jauh ini masih nggak ada yang killer amat lah. Kalau lain-lain ada yang kelas F sama G gitu sampai FG gitu ya? Itu kalau kayak misalkan kayak sampai kelas apa ya? Hukum sampai seingat gua. Hukum. Berarti terus, banyak ya? Iya, manajemen juga banyak seingat gua. Di yang FEB tuh manajemen banyak seingat gua. Sampai 5 apa 6 gitu. Lupa gua. Enaknya apa ya? Masih dikit gitu. Lolos jalur apa gitu? Siapa? Gua. Iya. Nah. Gua SBM. Tahun lalu gua nggak lulus. lulus. Lu ini ya berarti. Apa? Tahun lalu gua nggak lulus. Berarti lu loncat 1 tahun ya? Iya. Masuk tahun 2020 lulusnya. Jadi tuh gua niatnya mau masuk farmasi. Tahun lalu tuh gue milihnya ketinggian. Terus? Gue milihnya UGM sama UPN.
sama UPN. Mantep tuh. Bagus belajar dari kesalahan. Akhirnya gue setahun kayak apa sih, lu nganggur, ngerti gak sih, kayak pelangap-pelongo gitu, mau ngapain anjing. Kagak kerja gitu. Ya pengen aja Oh, lu nyari, sempet- cuman kayak gini gimana cok, lagi kayak gini. Iya benar. Oh. Lu Apa? sempet gak ngapa-ngapain di rumah setahun? Yes, sebenarnya nggak benar-benar nggak ngapa-ngapain sih. Maksudnya gue ada kegiatan lah, kayak apa ya, belajar bikin ngedit foto, terus belajar ngedit video, terus mungkin kayak ngajarin adik gue, kayak gue apa ya, dapet gara-gara belajar yang ngedit gitu, gue ada arah baru nih, gue jadi demen pakai laptop gitu. Akhirnya gue dapet informasi kan, Untirta buka prodi baru informatika, ya udah gue gas ambil, gue nggak mikir panjang. Jadi pilihan pertama farmasi, gue masih tetap berharap, terus keduanya informatika, jadi apa ya, masih sama-sama gue minatin. Awalnya gue masuk informatika kayak setengah nggak terima gitu, tapi gue rasain enak juga, soalnya gue lebih demen apa ya, main logika daripada ngafal. Kalau gue masuk farmasi kan otomatis gue kudu ngafal obat-obatan. Nah itu gue Bener sih. ini Lu- kayak lu bersyukur aja. Lu sempet kerja gak? Enggak, gue nggak kerja. Nggak? Iya itu kayak apa ya, kayak ngerasain jadi beban anjir. Tapi ya, Parah sih itu mah. nikmatin Parah. aja. Nikmatin aja. Maksudnya apa ya, yang penting selagi masih bisa ngebantu gitu. Pikiran jadi useless hilang gitu. Maksudnya masih bisa ngebantu orang gitu. Atau enggak lu belajar sesuatu lah selama setahun itu, nyari minat bakat baru. Kayak akhirnya yang ngerasa ya udah cocok aja masuk informatika. Karena gue lebih apa ya, ternyata gue emang bener-bener lebih ke logika daripada kehafalan gitu. Mungkin misalkan gue masuk farmasi, gue juga pelangap-pelongo kali. Maksudnya nih apa yang gue juga hafalin gitu loh. Bener. Kalau misalnya nih ya, lu tahun ini nggak lulus juga, lu mau ngapain? Ya jangan berharap gitu lah. Sebenarnya gue udah ada beberapa opsi. Opsi pertama gue nyoba mandiri, itu udah pasti. Opsi kedua gue nyoba masuk swasta, misalkan duit gue cukup. Misalkan nggak cukup, gue masuk UT, Universitas Terbuka tuh, yang khusus karyawan gitulah, yang kuliahnya cuman Sabtu Minggu. Di situ gue sambil nyari UT kerja. bukannya negeri ya? Iya negeri dia. Biaya bayarnya juga sama kok kayak negeri pada umumnya. Teman gue ada yang di UT, udah jalan setahun dia. Jurusan apa itu? Dia masuknya sistem informasi, jadi masih nyambung sama kita tuh. Berarti mainnya analis ya? Sama aja sih awal-awalnya kayak kita mungkin. Gue nggak banyak nanya sih, tapi ya dari apa ya yang dia bilang sih, lebih ke ada sangkut pautnya sama apa ya, bisnisnya lah. Jadi kalau apa ya, kita kayak di perusahaan gitu, yang ngomong sama klien tuh anak sistem informasi. Jadi anak sistem informasi ngebahasain ke anak yang informatika. Jadi biar nyambung gitu. Kan nggak mungkin anak informatika nampilin codingan ke klien kan. Klien yang mana ngerti. Bener. Ini apaan? C++, style. Jadi anak Bener, sistem bener. informasi ngejembatanin lah. Yang gue tangkap sih. Tapi Mas, lu asalnya dari mana sih, Mas? Jakarta. Jakarta. Tapi lu berdua SBM kan? Atau ada yang SNM? Lu berdua? Kalau Restu orang dalam dia. Anjir orang dalam. Jangan orang dalam. SNM. Lu SNM? Iya. Gacanya lagi hoki.
Apa? Gacanya lagi hoki. Serius, gua jadi bahan ledekan yang masuk SNM tuh di sekolahan gua dulu. Gitu. Iya. Yang masuk ya banyak sih. Nah, yang SBM ini ketar-ketir. Udah kayak Battle Royale. Sebenarnya tuh kalau SNM ngacak apa tergantung ini sih. Masih bingung gue tiba-tiba masuk aja. Gue juga nggak ngerti sih. Sebenarnya nilai gue ya oke-oke aja. Tapi gue nggak masuk. Gue nggak dapet kuota. Gak ngerti gue. Teman gue yang yang gue ngeliatnya ya biasa-biasa aja masuk gitu. Iya bener. Tapi siapa? Satria? Lu SBM ya? Gue SBM. Iya. Kerasa kan belajarnya gimana? Enggak sih, gue merasa kayak hoki aja sih. Oh, Itu gue ABC-nya itu ngasal. skor lu berapa kemarin rata-ratanya? Kecil sih, cuman MTK gue gede lumayan. 560 ada. Kalau MTK gue 800, tapi kalau yang lain-lain 500 sih. Seriusan 800? Iya, makanya itu gue kaget sendiri. Keren deh. Gue yang gede di kimia apa ya? Enggak, gue yang Kalau gede gue di penalaran. lu mungkin berkat doa. Oh, always. Doa sih. Always itu. Doa Ya, tanpa usaha. Usaha juga ada sih. Doa usaha. Lu kemarin pusat kayaknya di mana, Mas? UPN. Tesnya gue gara-gara kemarin sih gue terlalu santai. Gue mikirnya kayak tahun lalu. Jadi itu tahun lalu gue buru-buru daftar, gue dapetnya yang hari pertama. Apa hari kedua gitu, lupa gue yang tahun lalu. Nah tahun ini gue kayak terlalu santai tuh, belakangan aja lah biar dapet hari-hari tengah. Di area Jakarta penuh, kelempar gue ke Serang. Masuk ke SMK 2 kalau nggak salah, apa SMK 1 lupa gue. Udah gitu pas gue UTBK itu tower sinyal kesamber, nge-lag lah tuh selama tes. Gue pulang-pulang maghrib anjir, buka di sono. Puasa ya, pas puasa tuh ya. Iya pas puasa kan, iya bener pas semuanya pas puasa ya. Enggak, yang pas hari-hari awal belum puasa tuh. Hari Iya. pertama. Kalau temen gue juga sama di SMK 2 tuh. Dia ngambil informatika juga kagak lolos. Oh iya kah? Iya. Tapi ya gue cukup kaget sih, misalkan masuk 20 besar terketat. Lalu keberapanya itu? Apanya? Emang ada ini? Bukan, maksudnya Ada nama-nama? jurusan kita loh. Maksudnya terketat gitu ya? Iya maksudnya Bisa masuk. bisa masuk. Dan saya berpikir, Wow. wow. Soalnya gue dari info kabar SNM aja udah 1:68 gue. Kayak gue udah keburu milih nih, kayak gue takut gue keterima kagak ya. Di SNM aja udah 1:68. Di SBM apalagi ntar yang notabene pesertanya lebih banyak gitu. Dimas terus tuh. Sorry nih ya, gue kayaknya gue keluar dulu nih ya. Yaudah sama sekalian nih. Sama sekalian gue deh. Yuk, lanjut. Yuk. Makasih Mas ya. Dimas sorry nih ganggu malam-malam. Gak apa-apa. Tadi tuh sinyal gue nggak bisa, takutnya nge-lag. Ada.